jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Ya, karena misalnya kalau gagal bisa ambil pelajaran. Nah, kalau berhasil kan itu bisa ditingkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh pemirsa BKM News Berita Kota Makassar. Satu informasi 4 media bisa dibaca, didengar, dan bisa ditonton. Kembali lagi bersama saya Alika di podcast Ada Alika. Kalau ada aku, maka aku bersama dengan orang-orang berprestasi, tentunya juga menginspirasi. Nah, pemirsa Berita Kota Makassar, kali ini di Studio 1 Berita Kota Makassar sangat eksklusif karena saya menghadirkan bintang tamu yang luar biasa. Kali ini saya sudah bersama pemuda asal Tabing Jaigoa. Ada yang kenal nggak kampung ini? Beliau adalah sarjana ilmu pemerintahan, tentunya juga sebagai penulis buku, sudah ada beberapa buku yang diterbitkan, juga katanya buat sekolah untuk anak-anak di kampungnya. Dan sekarang yang paling menariknya, beliau merintis usaha peternakan sapi sekaligus bertani. Wow, banyak sekali keahlian beliau ya, sampai sekarang beternak juga hingga bertani. Saya penasaran sekali pemirsa, gimana sih bintang tamu satu ini, kayak gimana beliau bisa sampai kepikiran buat sekolah hingga beternak sampai sekarang. Kita present bersama. Halo, assalamualaikum Kak Emil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Alika. Iya Kak Emil. Iya, saya juga merasa kayak excited banget kehadiran Kak Emil, membaca dari profilnya. Wah, luar biasa ya, tulis buku, terus yang lainnya deh. Nah Kak Emil, mungkin sudah banyak yang kenal, tapi saya persilakan Kak Emil untuk memperkenalkan diri lebih lengkap lagi. Ya, halo, perkenalkan, nama saya Akbar G, lebih akrab disapa Emil. Saya asal daerah itu dari Desa Tabinjai, Kecamatan Tumbulepau, Kabupaten Goa. Saya rasa itu cukup saja. Oke, siap, cukup ya. Singkat, padat, dan jelas. Akbar G, tapi dipanggil Emil. Ya. Emil, kenapa bisa Emil? Kalau kita berbicara perihal itu, ada sebuah kejadian pada saat awal perkuliahan itu, saya punya angkatan di kampus itu, khususnya di jurusan ilmu pemerintahan, kalau tidak salah ada sekitar 7-8 orang yang namanya Akbar. Iya, familiar memang Akbar sekali. Yang baru lahir dan nama Akbar lagi ya. Jadi tiba-tiba teman bertanya, nama kamu siapa? Nama saya Akbar. Biasa atau akrab dipanggil siapa? Jadi langsung spontan saja bilang, Emil saja Kak. Itulah yang terbawa sampai hari ini. Why Emil? Kenapa bukan Anwar, Mas Anwar ya, familiar juga ya, atau nama yang lainnya? Ya, tiba-tiba saja muncul di kepala. Oke. Tidak ada hal yang spesial atas nama itu, tapi muncul spontan di kepala. Langsung saja saya katakan sama senior bahwa nama Emil saja Kak. Oke, jadi sekarang lebih banyak yang bilang Emil ya? Iya Kak, iya. Kalau orang tua panggil Emil juga? Panggil Akbar. Oh, Akbar ya, oke. Tapi kadang kalau ada tamu atau teman-teman dari Sinjai Makassar itu ketika datang bertamu terus cari nama Emil, orang tua bingung. Iya pasti nih. Anak saya tidak ada yang dibilang Emil. Tidak pasti nih lah. Jadi mereka cuma memperlihatkan foto. Saya mau ketemu dengan ini Bu. Oh Akbar ini. Oke. Jadi kita sapanya saya ini apa? Akbar atau Emil atau G? Enaknya saja Kak. Kalau lebih bagus panggil Emil saja. Emil aja, oke. Kan banyak yang kenal Emil ya. Oke Kak Emil, gimana sekarang aktivitasnya apa aja nih? Untuk saat ini Kak masih tetap mengajar di rumah baca, terus sembari bertani dan beternak. Oke, bedanya Kak Emil ini sarjana ilmu pemerintahan ya? Betul. Tapi kenapa tidak bergelut di dunia pemerintahan, sekarang malah bertani ya? Luar biasa. Alasannya karena mungkin kita sering mendengar kata-kata motivasi seperti bahwa bertani karena benar. Iya. Ya, di satu sisi juga bagi saya seorang petani itu adalah penyangga tatanan negara Indonesia. Asik. Dan bisa dipungkiri. Asik, oke. Bahkan Indonesia kan juga termasuk negara pertanian. Dan itu yang menarik sekali sebenarnya untuk kita kembangkan di khususnya untuk anak muda. Karena tidak bisa dipungkiri hari ini ya, berdasarkan literatur yang saya baca ya, tidak tahu kalau teman-teman di luar sana, sekarang banyak anak muda yang tidak mau untuk bertani atau bahkan untuk beternak gitu, karena baru berpikir bahwa kotor, bau, harus berpanas-panas dan sebagainya. Padahal
banyak sekarang kok yang pertanian-pertanian modern. Saya rasa seperti itu, Kak. Oh iya. Apa tadi kata Kakak? Bertani karena? Benar. Bertani karena benar ya. Kalau kita wawancara sama penulis ya, pemirsa ya, banyak quotes-quotes terbaru. Ini baru awal sudah ada, bertani karena benar, luar biasa. Nah sekarang memang aktivitasnya itu ya kayak merintis usaha peternakan dan pertanian. Betul. Dan pertanian, luar biasa. Sekolah aman? Sekolah yang dirintis sudah beberapa tahun yang lalu aman? Dari sejak tahun berapa itu kemarin, Kak? Sejak tahun 2010. 2010 hingga sekarang. Hingga sekarang. Iya, pemirsa FYI, Kak Emil ini pernah diundang juga sebelumnya di sini kalau pemirsa nonton, tapi pembahasannya terkait sekolah yang dibuat ya, Betul. yang dirintis Kak Emil. Nama sekolahnya apa? Nama sekolahnya itu Taman Baca Nurul Jihad. Taman Baca Nurul Jihad. Nurul Jihad di kampungnya ya, di kampung Parangbebo. Parangbebo. Oh iya. Tapi kan Kak Emil dari Tebing Jaya. Dari Tabinjai, tadi subuh berangkat ke sini. Oh iya, Parangbebo itu beda juga. Parangbebo itu nama RT-nya. Oh, nama RT-nya, oke. Nama kampungnya. Oh, nama kampungnya. Ya. Tebing Jaya nama kecamatan. Nama desanya. Nama desanya. Nah, Tombolok Pau nama kecamatan. Oh, oke. Jadi itu ya satu Ya, di situ betul. ya. Oke, berarti sekolahnya itu ada di tempat tinggal. Tempat tinggal saya. Oh, tempat tinggal. Wah, luar biasa. 10 tahun sudah 15 tahun ya. 15 tahun. Semakin meningkat siswa-siswinya? Alhamdulillah ada beberapa teman-teman yang saya ajar itu sekarang sudah selesai, sudah menjadi sarjana. Hah? Yang diajar? Iya. Siswanya gitu? Siswanya Wow. menjadi sarjana. Sekarang itu sudah juga menjadi guru. Bahkan ada beberapa anak-anak yang saya ajar sekarang itu mungkin juga satu alma mater dengan Kak Alika. Ya, ada 4 orang kalau tidak salah. Mereka kuliah di UIN juga. Oke. Saat ini ada yang ambil jurusan ekonomi bisnis, Wow. ada yang ambil jurusan ilmu hadis dan lain sebagainya. Wow, luar biasa ya. Ya. Ada yang sampai sarjana, ada yang mungkin sampai yang sudah kerja mungkin saat ini. Alhamdulillah. Ya, meskipun tidak bisa dipungkiri sebenarnya sih tidak semuanya. Iya, tidak semuanya. It's okay, tapi ada beberapa kan Ya. tujuannya memang untuk memperbaiki pendidikan di sana ya. Betul. Karena katanya di sana agak minim. Sangat minim. Sangat minim. Oke, jadi di sana namanya Taman Baca. Taman Baca. Maksudnya biasanya diajarkan apa? Maksudnya di lingkup SD, SMP, SMA atau gimana sih? Kalau di sana itu untuk apa yang diajarkan sebenarnya ada semua. Ada yang khusus untuk kayak contohnya lebih kepada olahraga ya kita bebaskan saja, silakan. Ada Sesuai passion. Sesuai passionnya saja. Oh. Ada yang suka menulis, silakan menulis. Ada yang suka cuma sekedar membaca, silakan membaca. Nggak dipaksakan bahwa kamu harus jadi seperti ini, nggak. Silakan cari saja potensimu, terus gali sendiri. Kami sediakan sarananya. Silahkan bagaimana caranya kamu bisa mendapatkan potensimu sendiri. Tapi mereka sekolah formal juga. Formal. Oh, formal juga. Cuma dapat tambahan. Dapat tambahan di situ ya. Apa yang tidak didapatkan di sekolah formal dan didapatkan di Taman Baca itu? Lebih kepada kayak sekolah alamnya sih sebenarnya. Kayak apa ya? Contohnya itu mendeskripsikan apa yang dilihat di alam. Oh gitu. Ya. Jadi langsung berekspresi. Ketika kita kasih kesempatan untuk anak-anak, coba lihat dong apa yang kamu amati di depanmu, terus bahasakan kembali di hadapannya teman-teman. Persoalan kayak public speakingnya, kelas reporternya juga ada. Oh ada. Wow. Kayak kelas bakat ya? Ada. Oh. Ya, minat dan bakat. Kayak kelas minat bakat. Iya. Dan itu sudah dicoba selama 15 tahun berhasil. Alhamdulillah berhasil. Perlu dicoba kayaknya itu ya di Indonesia ya, siapa tahu ada yang seperti itu ya, karena mereka kan sekolah formal juga, dapat sekolah formal kayak SD, SMP, SMA begitu, tapi dapat tambahan wawasan, dapat tambahan ilmu di Taman Baca itu. Membaca dulu ya. Dengan pengajaran tadi lebih kayak sekolah alam. Iya betul Kak, seperti itu. Oke. Mereka dari usia berapa di situ Kak? Mulai dari PAUD. PAUD. Anak usia dini. Sampai yang paling dewasa? Yang paling dewasa itu bahkan sudah ada yang sepuh. Artinya sudah ada yang lansia gitu ya. Oh, wow. Sekarang jumlahnya berapa Kak? Kalau untuk yang anak-anak mulai dari ujung kampung sampai dekat rumah itu ada sekitar 60 datanya. Tetapi yang paling aktif sekali itu ada sekitar 30 sampai 40 orang lah. Wah, luar biasa. Tapi lumayan lah. Artinya kami tidak mengejar jumlahnya, tapi kami mengejar bahwa setidaknya ada 2 sampai 3 orang lah yang bisa dicetak oleh rumah baca ini, yang mana kemudian bisa melanjutkan perjuangan kami ke depannya. Entah itu di pendidikan, apakah itu entah di peternakan juga. Karena tidak bisa dipungkiri, salah satu
potensi yang sangat besar sekali yang berada di kampung itu ya pertanian dan pertanian dan peternakan ya. Iya. Oke, jadi dikasih ilmu itu juga ya. Iya. Wah, pengajarnya dari mana saja nih? Saya sendiri. KM-nya loh. Terus sendiri aja. Dibantu juga beberapa orang guru mengaji. Oke. Ya, karena bukan cuma persoalan apa ya pengetahuan umum, tetapi harus juga ditanamkan nilai-nilai agama. Agama, wah, luar biasa. Kayaknya harus coba cabang itu sekolah deh. Kayak mungkin pemirsa di luar sana yang kayak mau juga ini bagusnya itu ada dibilang sekolah alam ya. Alam ya. Jadi kayak ada semua bisa jadi reporter terus membaca mungkin alam seperti apa ya. Ya betul Kak. Mereka semangat. Alhamdulillah sekolahnya itu. Ya alhamdulillah. Apalagi kan kita ini terus bekerja sama dengan teman-teman yang berada di kampus, misalnya di HMJ-nya, teman-teman saja kontak, Kak bisa tidak berkegiatan di tempat, silakan datang, kami bisa fasilitasi. Jadi itu kan anak-anak saya lihat sebagian besar senang sekali kalau ada orang-orang baru yang masuk, sangat antusias untuk belajar, sangat antusias untuk mengetahui hal-hal yang belum mereka tahu. Gitu. Wow, jauh nggak dari Makassar ke sana? Saya rasanya penasaran di sana ya. Kalau kita naik motor itu kayak saya ya 2 jam setengah lah. 2 jam setengah sampai sana ya. Oke, berarti tadi ini KM-nya 2 jam setengah sampai ke sini ke Makassar. 2 jam. Wow, effort banget ya. Luar biasa. Nah, wah, saya hanya mendengar informasi tapi rasanya kayaknya di sana luar biasa bagusnya ya. Jadi mereka itu datang jam berapa? Kalau persoalan itu Kak, bebas sebenarnya. Dulu kan tidak dibatasi, setiap hari harus ada. Tetapi untuk saya kan terlalu sibuk di bisnis, di peternakan ini. Jadi hari itu cuma bisa Sabtu sama Minggu. Sabtu sama Minggu aja ya? Yang lain itu diambil alih sama guru mengajinya. Saya kan sekarang fokus saya itu kayak cuma ada di pengadaan sarana dan prasarananya saja, sembari mengembangkan juga bisnis ini. Oke, kan sudah ada yang di belakangnya yang bisa membantu melanjutkan perjuangan. Oke, luar biasa. Nah, tapi ini yang paling menarik juga, Kak Emil, di opening saya tadi saya membahas bahwa Kak Emil sekarang lagi sibuk merintis usaha di peternakan pertanian. Ya, kalau ini sejak kapan ini ya peternakan Pak? Kalau di peternakan sebenarnya kalau kita berbicara kembali, sebenarnya peternakan pertama itu miliknya Bapak sebenarnya. Miliknya Bapak. Ya, oke. Kita ambil paksa. Saya ambil paksa. Oh iya. Saya kudeta Bapak ini. Gimana ceritanya itu? Mesti tidak percaya toh. Jadi ceritanya Bapak itu kan punya usaha awalnya usahanya itu ikut-ikut dulu sama orang. Oke, tapi peternakan aja? Peternakan saja. Peternakan ikut-ikut sama orang kayak membantu orang untuk memasarkan hewan ternaknya berupa sapi, kambing. Biasa juga Bapak itu ke pasar untuk membantu orang untuk kayak angkat sayur dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian diupah 5.000, 10.000 sampai ada suatu momentum ketika Bapak itu punya sedikit modal hasil dari sapinya. Dia kemudian mengembangkan itu, kayaknya ini kita sudah capek ikut sama orang. Seharusnya yang keuntungannya besar harus dibagi 2 lagi. Ini sudah terbuka pikirannya Bapak di awal-awal tahun 2000-an itu. 2000-an? Tahun 2000-an. Saya masih SD. Oh, saya belum lahir. Saya masih SD saat itu. Saya ingat sekali. Bapak kemudian mengembangkan ini bisnisnya sedikit demi sedikit. Tetapi ada kejadian di mana Bapak itu pernah ditipu sebenarnya. Ya, ada dulu Bapak itu punya sapi jangan bilang sapi lah. Jualannya, jualan ternaknya itu kita tahu bersama di tahun 2000-an itu kan uang 15 juta itu banyak sekali. Iya, banyak sekali ya. Tapi yang mana kemudian pembeli ini yang katanya mau bawa ke Makassar, dia bilang, saya bayar besok ini Pak, ternak Pak. Nah, tetapi yang mana kemudian sampai 3 bulan tidak dibayarkan. Sampai sekarang? Enggak. Sampai 3 bulan tidak dibayarkan. Ini muncul di sini masalah. Sampai-sampai itu Bapak pernah berurusan dengan pihak keamanan. Tetapi setelah didamaikan secara kekeluargaan, alhamdulillah Bapak kemudian melanjutkan. Nah, sampai pada saat itulah yang dilakukan oleh Bapak sampai saya selesai kuliah. Selesai kuliah, Bapak ini sudah mulai agak-agak, pertama kan usianya sudah lanjut, kedua beliau juga mungkin berpikir, anak saya sudah selesai, saya tidak usah terlalu banyak kesana kemari lagi mencari ternak, yang bisa saja, seadanya saja kita pelihara, kemudian kita pasarkan. Tetapi saya berpikir, sayang ini langganan ini.
Ada langganan Ada sejak 2 tahun 2000-an Iya. ini ya. Ada langganan. Kemudian saya bicara-bicara diskusi sama bapak, kalau tidak bisa beranikan dulu nih, kita pinjam modal dulu lah. Iya, oke. Kami beranikan melakukan pinjaman, terus kami putar uang itu. Alhamdulillah sampai hari ini berjalan. Wow. Sejak tahun berapa ini Kak Emil ambil paksa ini barang-barang? Kalau saya awalnya itu di 2020. 2020. Pas COVID lagi. Iya, pas COVID ya. Iya. Berani-beraninya ya. Pas COVID. Sempat juga sih bingung, wah, kenapa ini muncul ini perasaan, Iya. kenapa singkat sekali ini muncul perasaan untuk mengambil alih ini estafetnya ini kepemimpinan Asik. Bapak, iya. Di hewan ternak ini ya. Oke. Saya bilang, tadi bapak bilang saja berpesan sama saya hari ini sama kakak. Ini kan sudah dilangkahi pekerjaan. Iya. Apapun resikonya harus ambil lah. Untung rugi itu urusan di belakang. Betul. Alhamdulillah sedikit demi sedikit itu langganannya bapak yang lama itu saya cari semua. Teman-teman juga sejawat saya dimulai dari SD sampai kuliah, bahkan guru-guru juga saya pasarkan bahwa saya punya hewan ternak. Silahkan kalau mau Ki, ada datang di rumah lihat, ada yang cocok untuk pernikahan, akikahan dan sebagainya. Wah, luar biasa ya. Kak Emil sendiri atau sama kakak? Kalau untuk saat ini saya dibantu sama bapak dan kakak. Oh, sama bapak dan Ya. kakak. BTW berapa bersaudara sih Kak Emil? Saya 3 bersaudara. 3 bersaudara. Jagoan semua. Jagoan semua. Laki-laki. Pejantan tangguh semua ya. Tapi Kak Emil yang naik ke berapa? Saya bungsu. Oh, bungsu ya, tapi bungsu yang mengambil estafet kepemimpinan bapak ya. Luar biasa. Jadi itu dari 2020 berkat itu karena supaya pelanggan ini tidak hilang, jadi ambil alih ya. Ya, betul. Oke. Jadi sembari berpikir ya, wah, bukan cuma langganan lama nih, saya harus terus mengembangkan bisnis ini, karena tidak bisa dipungkiri bahwa sekarang coba kita lihat nih di beberapa media sosial itu banyak orang-orang yang berpikir bahwa dunia peternakan itu adalah dunia yang kotor. Iya, begitu ya. Begitu kah? Siapa yang bilang? Maksudnya itu kotor dalam tanda kutip bahwa ini kan harus berurusan dengan kotoran. Betul. Ternak. Kedua harus berurusan dengan tanah. Ketiga juga harus berurusan dengan sinar matahari. Betul. Yang kadang bikin kulit ini gelap, tetapi saya rasa semuanya akan terbayarkan ketika kita sudah menjual hewan ternak kita. Betul. Dari yang warna gelap itu menjadi warna merah. Iya. Oh iya, betul. Iya betul, warna merah ya. Beberapa lembar ya. Itu. Oke. Jadi kayak gitu. Saya katakan, bahkan saya sudah tanamkan di pikiran saya punya keponakan bahwa tidak usah gengsi untuk melakukan apapun. Selama itu halal dan selama itu tidak mengganggu pendapatan orang lain, lakukan saja. Laksanakan. Iya. Karena kalau mau dapat yang merah-merah itu harus butuh perjuangan juga. Wah, perjuangan ini Kak Emil ya, berpanas-panasan tapi akhirnya dapat yang merah. Iya, luar biasa. Jadi yang awalnya waktu diambil berapa ekor hewan ternak itu? Awalnya itu kan saya punya 1 ternak itu, alhamdulillah. Nggak tahu bilang kenapa sukses sekali itu betina melahirkan itu setiap tahun melahirkan. Ya, sampai sekarang masih ada itu betina? Saya sudah jual 2 tahun yang lalu. Oke. Jadi berawal dari situ kami kembangkan. Kemudian kami beli awalnya itu 4 ekor. Kemudian 4 ekor itu kami putar terus. Artinya kalau sudah mendapatkan keuntungan misalnya 300 sampai 500 ribu, kami jual. Kemudian kami cari lagi, kami ke pelosok-pelosok kampung, pelosok-pelosok daerah. Bahkan sedikit cerita, dulu itu kami sempat juga melakukan kayak jalan kaki dari daerah Kabupaten Sinjai ke Kabupaten Goa. Hah? Ke Goa? Iya. Jalan kaki? Kan perbatasan. Oke. Ya, untuk mendapatkan ternak ini. Jalan kaki? Sendiri? Sama bapak. Wow, berapa kilo itu Kak? Kayaknya jauh juga sih. Berapa jam waktu ditempuh? Kalau jalan kaki itu bisa dapat sekitar 3 jaman. 3 jam jalan kaki? Wow, bukan di siang hari? Siang hari lah. Siang hari? Wow. Tapi begitulah yang saya katakan. Dan namanya rezeki pasti ada. Betul. Karena terkadang sapi itu masih dalam perjalanan, pelanggan sudah menelpon. Katanya ada sapi tak? Oke lah, ada. Saya fotokan saja. Oke, Kak Emil. Sampai di rumah, saya bawa langsung uangnya. Itu sapi, itu ternak, saya ambil. Selesai. Jadi berjalan kaki itu dari Sinjai ke Goa untuk apa? Untuk mengambil ternak.
Oh, mengambil ternak pakai jalan kaki ya? Apalagi kan beberapa tahun lalu itu kan aksesnya untuk mendapatkan hewan ternak di daerah-daerah pelosok kan susah sekali. Mobil tidak bisa masuk. Oh gitu. Oke. Sebenarnya ada di mobil, cuma nggak bisa masuk ya. Jadi harus jalan kaki. Jalan kaki. Terus yang mau diambil itu satu, Ji? Satu. Betul-betul perjuangan ya. Jadi bukan betul-betul perjuangan sebenarnya sih. Tapi sangat betul-betul. Sangat betul. Oke. Luar biasa. Iya. Wow. Tapi itu berulang kali jalan kaki kayak gitu. Wah, saya tidak bisa membayangkan ini jalan kaki 3 jam ya. Kalau saya mungkin deh, tapi sama Kak. Tapi memang ya, Kak Emil sama Bapak ya betul-betul pada saat itu. Dan memang tidak mau bilang tidak pada pelanggan. Karena kalau bilang tidak, nanti bilang, dia tidak ada di situ. Berpindah nih tuh. Berpindah. Ya, ini juga trik-trik ya. Salah satu trik kalau kita berdagang, kita harus sebisa mungkin memenuhi kebutuhan pelanggan seperti apa. Walaupun bagaimana caranya. Bagaimana Kak bisa ditempuh. Pokoknya harus. Kayak gitu ya Kak ya. Iya Kak. Tapi ada satu hal yang apa ya, untuk pedagang itu ada beberapa hal yang menyedihkan sebenarnya. Iya. Apa itu menyedihkan? Sampai nangis dikit nih? Enggak lah. Okay. Yang menyedihkannya itu ketika permintaan banyak, tetapi ternak yang di kandang itu kurang. Kira minta nego ya, bukannya. Kedua, kadang juga di dalam proses negosiasi untuk mendapatkan ternak itu, ada beberapa orang yang kadang harus setuju semua satu keluarga baru jual. Iya, jadi kita ini tunggu mikir lama dia. Iya. Kadang itu bahkan itu ini Bapak juga terkadang keluar itu ucapan-ucapan sarkasnya. Aduh, dia katakan kalau ACC ini di istri tak, berarti harus juga ACC di anak tak. Apakah harus mentompin semua ACC kayak gitu ya. Bisa dilepasin di ternak tak. Padahal awalnya kan yang memelihara ini adalah Bapak tak gitu. Jadi biasa juga saya itu terkadang ikut melakukan mengucapkan juga ucapan-ucapan yang disertai juga dengan lelucon bahwa kalau bisa ini kayaknya berucap juga ini kucing tak baru bisa kita lepasin itu ternak. Karena saking banyaknya ini yang perlu persetujuan dari pihak siapa ya. Ya ada juga ya lucu-lucunya pelanggan kayak gitu ya. Dan tapi jadi Ji. Ini intinya jadi juga ada yang lucu-lucu sebenarnya sih. Ada beberapa hal yang kadang juga menggelitik sekali. Anda tahu mungkin karena adatnya orang harus juga dihormati. Misalnya kita ketemu hari ini, kita sudah membahas bahwa sekian harganya. Besok saya datang, tetapi tiba-tiba pelanggan petani atau bahkan peternak yang mau diambil ternaknya dia katakan, oh enggak bisa besok. Besok itu kalau di penghitungan saya harinya itu tidak cocok. Luar biasa gini. Iya, sampai hari ini. Bahkan paling lucu itu saya sedikit ceritakan, kebetulan ada saya sapi tampung ini sudah ada di Antang sekitar 4 ekor. Alhamdulillah tadi itu sudah laku semua. Pada saat penjemputan itu ini punyanya menelpon harus diambil hari Minggu, nggak bisa hari Sabtu atau hari Jumat. Saya katakan, kenapa mesti hari Minggu Pak? Hari itu hari baik sekali menurut saya. Jadi bilang, oh iya Pak. Jadi harus begitu ya. Ada juga hari-hari tertentu bagi mereka. Tapi kalau bisa saya punya dan keluarga semua hari sama saja. Iya. Oke, bagi sebagian orang mungkin ada menganggap seperti itu ya. Jadi diikuti kemauan pelanggan. Harus memang begitu. Harus, karena kan pelanggan adalah raja. Iya, pelanggan adalah raja. Bagus ini. Kayaknya pesan di sini Mada Sapi. Silakan apa-apa, siapa tahu teman-teman juga di Bertakota melakukan kurban, silakan datang di tempat kami di Antang, ada beberapa. Wah, banyak juga ya suka dukanya kalau kita jual hewan ternak ya. Kenapa seperti itu? Bukan banyak juga, tapi banyak sekali. Ya, saya baru tahu ini ternyata banyak seperti itu. Masih ada hal lucu yang lain? Yang lain itu bisa dikatakan hal lucu juga adalah ketika ternak sudah ada di atas mobil. Ya. Tiba-tiba cancel. Oh, ada begitu juga. Ataukah tiba-tiba juga sudah diputuskan harganya, sudah ada di atas mobil, tiba-tiba datang istrinya, dia minta, tolong tambahkan 200.000, 300.000 untuk membeli masakonya ini. Astaga, banyak sekali. Yang saya hadapi mulai dari tahun 2020 sampai tahun ini, persoalan bagaimana di dunia peternakan, apalagi ini kan menjelang Idul Kurban. Idul Kurban, banyak ya permasalahan ya, luar biasa. Kalau permasalahan yang bisa dikatakan juga ada unsur-unsur lucunya sih. Tapi itu bisa jadi relaksasi juga ya kita bagi penjual ya, karena kita dapat
ternyata begini Pak Ledi, ada begini. Oke lah, oke. Ini bisa jadi ilmu juga bagi mungkin pemirsa Berita Kota Makassar yang juga jualan ternak seperti Kak Emil, pasti merasakan juga seperti ini ya. Ada masih sebagian yang dirasakan. Jadi kalau beli ternak ini COD kah atau transfer? Kalau sistemnya kami untuk ada dulu Kak, yang di hari kurban ataukah di hari-hari biasa. Yang hari biasa bagaimana, hari kurban itu beda juga. Beda juga ya. Nah, kalau di hari-hari biasa Kak, ini kan rata-rata yang memesan itu adalah orang-orang yang kayak akan melakukan akikah, atau menjual mungkin juga. Menjual juga, berputar juga. Jadi kalau khusus untuk di pernikahan, jadi min 1 bulan ataukah min 2 minggu sebelum hari pernikahan, ini kan pelanggan sudah datang di kandang memilih. Jadi kami sudah tunjukkan bahwa sekian harganya, yang ini harganya sekian, ini harganya sekian, silahkan dipilih. Ketika sudah cocok, kami katakan, oke, harganya sudah dipatok, kami peliharakan sampai hari H, minus 1 hari sebelum hari H-nya ini. Begitu sistemnya kami. Tetapi kalau pada saat di Idul Kurban, rata-rata pelanggan kami yang datang itu setelah Idul Fitri. Setelah Idul Fitri, kami tampung itu sampai, kalau tahun ini dengan mitra kami ada itu lebih 10 ekor. Ya, lebih 10 ekor. Sudah ada mitra juga ya Kak ya, langsung 10 ekor ya. 10 ekor. Tapi sistemnya itu kami langsung katakan sama pelanggan, kalau sudah ACC, kami peliharakan sampai Idul Adha. Jadi barangnya itu akan diantarkan sebelum Idul Adha, min 1 hari sebelum Idul Adha. Dan kami juga harus jaga kepercayaannya para pelanggan, karena kan tidak bisa dipungkiri lah, ini sudah jadi rahasia umum, apalagi kalau di Kota Makassar. Sembari saya juga dengar-dengar waktu dulu beberapa tahun lalu, banyak orang-orang yang pelanggan datang suruh kayak datang untuk menentukan bahwa ini yang saya pilih di peternakan A misalnya, tetapi pada saat diantarkan sudah beda. Maksudnya mereka bilang beda ini? Artinya begini Kak, misalnya ada teman, misalnya kita yang pengen ternak untuk Idul Kurban, misalnya sapi, datang di sebuah peternakan, kita sudah tunjukkan, ini yang saya pilih, tetapi kadang kala tidak semuanya. Saya takut ini, siapa tahu teman-teman nanti tersindir. Tapi kalau ada yang tersindir, jadi pada saat diantarkan, sapinya kurus, kedua sapinya juga bukan lagi jenis sapi yang inginkan lagi pada saat itu, padahal dulu itu inginkan. Banyak kok yang terjadi. Jadi bagaimana cara kita menghadapi itu? Kalau hal-hal seperti itu, khususnya kami di peternakan kami itu, kami betul-betul menjaga kepercayaannya para pelanggan, karena untuk saat ini kami terus berupaya untuk mencari pelanggan-pelanggan baru dan untuk mengembangkan bisnis ini, karena bisa dikatakan lah bisnis ini bisa menghidupi kami sebenarnya. Meskipun tidak banyak ya, setidaknya dapur bisa berasap lah. Asik, dapur bisa berasap, quotes kedua. Dapur bisa berasap, luar biasa. Nah, tapi pernah mengalami hal kayak gitu Kak Emil? Oke. Tapi bukan cuma teman-teman yang lain, bahkan juga termasuk keluarga juga pernah dibodoh-bodohi. Karena kan mungkin keluarga tidak percaya dengan kami menghadirkan kualitas daging yang bagus. Mereka justru mengambil dari pedagang lain, yang mana kemudian keluarga ini ditipu sama pedagang itu. Kayak gitu ya. Ya, luar biasa. Jadi yang sempat kami lakukan, bahkan hari ini kami tekankan, tagline-nya kami itu di peternakan bahwa pilihlah hewan ternakan, karena kan berasal dari daerah pegunungan, yang kita tahu bersama bahwa kualitas daging hewan ternak, itu kambing yang berada di daerah pegunungan, di daerah perkotaan, itu kan beda sekali. Beda ya Kak? Beda lah. Dapat polusi juga kalau di perkotaan mungkin, ya gitu? Ya, di satu sisi, kalau saya lihat juga beberapa di media televisi, sapi-sapi, tidak semuanya, banyak juga sapi-sapi yang di kota itu kan bisa saja memakan plastik. Iya, betul. Betul. Apalagi yang sekitaran Nantang. Sampahnya gunung. Begitu ya. Dibandingkan dengan sapi-sapi kami yang berasal dari pegunungan, dari dataran tinggi, kayak dari Kecamatan Tombolo Pau, kan itu di bawah kaki gunungnya, bawah Karai, yang
hijauannya itu luar biasa sekali. Oke, untung ada Kika. Hampir masalah beli. Jadi gitu ya. Gitu. Ada lagi nih baru pemirsa. Jadi lebih baik beli yang Sapi dari atas, sapi dari atas ya. daerah pegunungan. Oke, karena banyak juga begitu di karena kan sembarang mungkin makan sapi toh. Kira-kira kalau banyak sampah di situ mereka makan itu, terus juga polusi juga ya. Polusi. Oh, dapat polusi juga sapi kah? Iyalah. Oh, jadi oke. Itu juga ada penyakitnya sapi. Ini kan sementara yang paling viral itu sekarang untuk di daerah Sulawesi Selatan kan yang PMK. Penyakit mulut dan ya, kuku. penyakit mulut dan kuku betul-betul. Itu kan terus kami juga berupaya untuk supaya hewan ternak kami kan supaya tidak terkena penyakit itu, kami juga melakukan perawatan. Bahkan mungkin juga kakak tidak tahu bahwa kadang sapi juga stres sebenarnya. Oh iya. Iya. Oke, stresnya mereka Stres karena apa? itu sapi mungkin karena kayak kembung, kedua karena kedinginan. Oke. Jadi kalau saya lihat itu ilmunya bapak dan ilmunya beberapa teman-teman sapi itu sebenarnya pengen untuk kayak dipijit, Oh, gitu. Dimandikan juga dua kali dalam satu hari, pagi dan sore. Kita ambil ibarat lah, misalnya seorang manusia saja kalau dalam satu hari tidak mandi bagaimana rasanya? Busan guys. Bukan cuma manusia, hewan juga itu harus disayang sebenarnya. Oke, kayak gitu ya. Jadi itu yang sering Kak Emil lakukan nih di peternakannya Kak Emil. Intinya bagaimana hewan-hewan ternak itu bisa nyaman juga ya, sehingga mereka juga produksinya bagus ya. Terus produksi dagingnya bagus, sehat. Terus pelanggan juga senang dengan sudah membeli di Kak Emil ya. Luar biasa. Sekarang sudah berapa nih hewan ternak ini? Kalau untuk saat ini Kak, yang dari hampir 20 yang kami bekerja sama dengan mitra ya. Hampir 20, tapi untuk secara pribadi yang kami pelihara di kandang itu ada 10 ekor. Tetapi dengan mitra itu lebih 20, dan alhamdulillah saat ini tinggal 2-3 ekor yang belum laku. Wow, laku juga ya, menjelang Idul Kurban ya. Menjelang Idul Kurban. Berarti ada perbedaan di sehari-hari sama Idul Kurban? Beda sekali. Beda sekali. Lebih banyak kan yang di Idul Kurban? Lebih banyak di Idul Kurban. Yang tingkat keuntungannya itu bisa mencapai 80-90%. Oke. Ya. Jadi kalau mau tambah-tambah hewan ternaknya Kak Emil ini, apakah beli lagi atau menunggu kayak lahir kayak gitu ada? Kalau kami beli. Oh, beli. Misalnya hari ini habis, jadi kami lagi keluar mencari di pelosok-pelosok, atau bahkan kami saling menghubungi sama teman-teman yang memiliki ternak, ada tidak barangnya. Oke, barang sapinya ya. Oke. Ketika teman-teman sudah ada, saya jemput di situ. Setidaknya ada teman-teman yang dapatkan ya, setidaknya pembeli salat ataukah pembeli rokok, kemudian diputar, kami simpan di kandang kami, kemudian kami gemukkan sekitar 1 bulan atau 2 bulan. Itu kan 1 bulan 2 bulan bisa naik sampai 3-5 kilo. Ya. Tetapi banyak orang-orang yang berpikir bahwa melihara ternak itu rugi, tapi sebenarnya enggak kok. Enggak aja. Selama rutin jadi juga bagus, makanannya bagus. Makanannya, caranya kita melihara juga bagus. Sembari memelihara ternak, kita masih bisa melakukan pekerjaan lain. Betul. Iya, enggak mesti kayak itu terus diurusin, enggak. Karena kan palingan ternak itu pagi kan paling lama itu kita 2 jam, sore 2 jam, jadi sisanya itu kan bisa beraktivitas lain kayak bertani, ataukah teman-teman yang memiliki kesibukan misalnya yang bekerja di kantor camat kan bisa gitu ya. Iya. Intinya yang penting yang kita kotorannya ya itu saja ya. Iya. Nah, seperti itu. Anggap sapi itu sebagai saudara mungkin. Teman lah. Oh, bukan saudara, udah mau tahu teman ya. Oke. Karena diperhatikan juga bagaimana, karena dia yang kasih selembar merah. Betul. Kayak gitu ya. Ada yang saya pernah katakan teman-teman itu. Oke, quotes apa lagi yang FYP di TikTok tidak katakan. Apa itu? Rela menghitamkan kulit demi mendapatkan merahnya uang. Rela menghitamkan kulit demi mendapatkan merahnya uang. Iya. Oke, luar biasa. Bertani juga toh? Bertani. Bertani apa? Sedikit aja ya? Terus saat ini di tomat. Oh, tomat. Agak bagus juga penjualan. Alhamdulillah penjualannya itu alhamdulillah bagus. Oke. Kalau informasi kemarin per kantong itu pernah tembus sebenarnya untuk tahun ini ya.
ada 200.000 per kantong. 200.000. Kak Emil dia sendiri yang Saya sama kakak. sama kakak. Oke. Nah, last question deh untuk Kak Emil. Jadi tadi kita sudah pembahasan tentang di mana Kak Emil ini dalam di dunia peternakan dan juga bertaninya. Ada tomat aja ya Kak ya? Tomat. Terus Tomat share- sama padi. Oh, tomat sama. Wow, luar biasa ya. Tapi lagi-lagi saya itu sebenarnya enggak terlalu enggak terlalu fokus di dua hal ini. Saya memang fokusnya di peternakan saja. Peternakan Tapi saja ya. kalau yang di padi sama di tomat itu kan bagiannya bapak sama kakak. Terus masih awal juga mungkin dirintis. Atau sudah lama juga? Sudah lama. Sudah lama juga. Cuman ini kayaknya bagus-bagus ya. Iya. Oke, luar Saya biasa. fokus di sapi saja, yang khusus untuk di taman hortikultura, tomat, sama padi itu kan lebih kepada saya katakan sama kakak saya sama bapak itu yang ngurusi. Kalau untuk ternaknya terkait dengan pemasarannya dan lain-lainnya saya yang pegang alih. Oke. Nah, last question saya begini Kak. Jadi gimana kalau saran dari Kak Emil nih, mungkin informasi kepada pemirsa Berita Kota Makassar kalau sekarang lagi menggeluti dunia peternakan dan juga pertanian agar itu bisa berkembang dengan baik walaupun dengan banyaknya masalah-masalah. Pasti ada troublemaker setiap kita lakukan usaha seperti itu. Tapi ada mungkin gimana saran dari Kak Emil agar usaha kita ini peternakan dan pertanian dengan banyaknya masalah itu bisa terselesaikan dan akhirnya yang mungkin dulu banyakkan rugi dapat untung yang lumayan banyak. Kalau saya dari pengalaman pribadi sebenarnya. Iya, oke. Ya. Share aja Kak. Satu J. Oh, satu aja ya. Satu. Awas sih lebih. Enggak, satu. Jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Oke. Ya, karena misalnya kalau gagal saya ambil pelajaran. Oh. Nah, kalau berhasil kan itu bisa ditingkatkan. Oke. Itu kalau saja. Itu saja ya. Itu saja. Itu saja. Jadi setiap yang ditahu itu berangkat dari pengalaman yang Iya, didapatkan. betul. Ya. Ini jangan takut-takut, jangan takut panas, pokoknya takut apapun. Intinya jangan takut apapun. Betul. Insya Allah merah itu akan nampak di permukaan. Kayak gitu ya Kak ya. Betul Kak. Akan membuat dapur berasap katanya Kak Emil. Oke, wah luar biasa. Sekarang buku sudah berapa ini? 5. 5 buku. OTW lagi nggak? Insya Allah OTW. Wah luar biasa. Ini Kak Emil sudah tulis buku. Apa lagi? Buat ada sekolah. Terus untuk peternakan. Selanjutnya apa lagi ya? Kita tidak tahu apa. Bahkan ada teman-temannya kamu rakus sekali mau semua pekerja mau meneliti. Tapi setidaknya selama masih sehat badan kan apapun itu harus dicoba lah. Sekarang usianya Kak Emil berapa? Saya 29. 29. Wah luar biasa, masih sangat muda. Tapi sudah banyak usaha-usaha lainnya. Terus juga ini sekolahnya katanya gratis ya. Gratis. Wah, hablum minannasnya Kak Emil ini luar biasa. Aminannya. Jadi rencana selanjutnya ke depan? Rencana selanjutnya adalah ya menikah lah. Oke, menikah lah. Sudah ada pasangan? Sementara. Oke. Ya, terima kasih lagi sekali lagi Kak Emil ya. Semoga lain waktu kita bisa jalan-jalan ke sekolahnya. Amin. Bisa nggak? Bisa sekali Oke. teman-teman dari Berita Kota Makassar bisa. Oke, terima kasih. Saya ditunggu nih Kak Rustam. Berkunjung. Tunggu aja. Nanti kalau ada kesempatan kita jalan-jalan ke sana ya Kak Emil. Terima kasih sekali lagi. Jadi sebentar langsung balik lagi ke sana. Untuk setelah selesai dari sini kami ke kandang dulu di Antang Oke. untuk melihat bahwa bagaimana progres penjualan di sana. Misalkan ini kan sudah laku semua yang ada di kandang di Antang. Nah, ini kan tinggal kontak lagi teman-teman di atas bahwa bisa tidak bawa lagi ternaknya ke sini untuk kemudian kami pasarkan. Oke, sukses terus deh Kak Emil. Semoga Amin. tambah Terima kasih banyak banyak. pelanggan barunya. Amin. Oke, terima kasih ya Kak Emil ya. Sama-sama. Baik, pemirsa Berita Kota Makassar, itulah tadi podcast kita bareng Kak Akbar G atau sering disapa Kak Emil. Wah, sangat inspiratif sekali dan informatif juga bagi pemirsa Berita Kota Makassar. Bisa diambil yang baik-baiknya, buruknya ditinggalkan saja. Tapi itulah intinya di sini adalah perjuangan di mana kalian berjuang, maka akan mendapatkan hasil yang baik. Sekian dari saya dulu pemirsa. Berita tadi akan dicetak di harian Berita Kota Makassar dan dapat Anda jumpai di seluruh platform sosial media Berita Kota Makassar. Untuk itu pemirsa, saya Alika dan juga Kak Emil. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.